Kelompok 6? Iya, Bu, sebentar, Bu. Oke. Share screen-nya lama sekali. Oh iya, nggak apa-apa. Ini kelompok 6 aktif semua temannya? Atau ada Aktif, Bu. yang Cuma 2. oh cuma 2 tapi Aktif 2 bisa semua. bisa kerjasama ya? Bisa. Nah, ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang organisasi tulisan. Yang pertama adalah organisasi tulisan. Organisasi tulisan itu bertujuan untuk organisasi tulisan merupakan wadah untuk sharing dengan banyak orang seputar penulisan. Dengan adanya organisasi ini, kita mendapat banyak sekali ilmu, serta kritik dan juga saran yang sangat diperlukan untuk membuat tulisan menjadi lebih baik. Berikut adalah beberapa contoh dari organisasi tulisan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Forum Aktif Menulis Indonesia atau FAM Indonesia. Forum Aktif Indonesia itu sendiri adalah sebuah organisasi penulisan nasional yang berdiri pada tanggal 2 Maret 2012, berkantor pusat di Pare, Kediri, Jawa Timur. FAM Indonesia didirikan oleh Muhammad Subhan, seorang motivator kepenulisan, sastrawan, penulis asal Padang Panjang, Sumatera Barat, bersama Alia Nurlela, seorang novelis, motivator, kepenulisan, dan penulis perempuan Indonesia yang berasal dari Ciamis, Jawa Barat, yang bermukim di Malang, Jawa Timur. FAM Indonesia itu sendiri bertujuan untuk menyebarkan semangat cinta menulis di kalangan generasi muda, khususnya siswa sekolah dasar, SMP, SMA, mahasiswa, dan kalangan umum lainnya. FAM Indonesia bertekad membina anak-anak bangsa untuk cinta menulis dan gemar membaca buku. Sebab dua hal ini melatar belakangi maju dan berkembangnya negara-negara di dunia. Lantaran rakyatnya suka membaca buku dan menulis karangan. FAM Indonesia memiliki ribuan anggota yang tersebar di berbagai kota di Indonesia dan mancanegara, khususnya di sekolah-sekolah dan melebur di tengah masyarakat dalam berbagai kegiatan kepenulisan.
sejumlah kota di tanah air memiliki cabang kepengurusan dan pengurus serta anggotanya sering mengadakan kegiatan-kegiatan literasi, baik seminar, pelatihan, bedah buku, maupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Untuk merangsang minat menulis generasi muda, Bank Indonesia rutin menggelar berbagai lomba kepenulisan, baik tingkat lokal maupun nasional. Bank Indonesia juga bermitra dengan berbagai lembaga pendidikan dan mendapat dukungan dari sejumlah media massa untuk mengaungkan gerakan literasi yang diusungnya. Yang kedua yaitu organisasi yang kedua adalah Perkumpulan Penulis Profesional Indonesia atau PENPRO. Sejarah dari PENPRO itu sendiri adalah pendirian Perkumpulan Penulis Profesional Indonesia bermula dari gagasan Institut Penulis Indonesia dan grup percakapan WhatsApp bernama Rumah Penulis Indonesia atau RUMPI yang beranggotakan lebih dari 100 penulis dari berbagai latar belakang. Beberapa penulis kemudian bersepakat untuk membentuk wadah organisasi profesi guna menampung aspirasi para penulis dan dapat digunakan sebagai wahana pengembangan dan pembinaan profesi untuk masa kini dan masa yang akan datang. Sebuah panitia kecil pun dibentuk untuk deklarasi. Lalu, pada tanggal 22 Desember 2016, dipilih sebagai waktu deklarasi. Deklarasi yang digelar di Gedung A, lantai 2, Kemendikbud Republik Indonesia di Jakarta, tersebut dihadiri para tokoh nasional yang juga dikenal sebagai penulis dan pejabat daerah pemerintah. Di antaranya Profesor Dr. Jimli Asyidik, Dr. Insinyur Muhammad Jafar Hafsah, Setia Dharma Majid, Awaluddin Jala, Supriyatno, Upriyadi, Nata Resmi, dan Sandri Justiana. Tokoh penulis yang hadir di antaranya adalah N. Syamsuddin, C.H. Haisi, Eka Budianta, Aditya Gumai, M. Alfan Alfian, Bambang Trim, Bakhtiar Adnan Kusuma, Adrinal Tanjung, Endi Kuswoyo, dan Rohmat Widodo. Hadir sebagai deklator yaitu N. Syamsuddin Haisi, Bambang Trim, Adrinal Tanjung, Bakhtiar Adnan Kusuma, Dedi Alfiandri Alison, April Hafsa, Lutfi Trisandi Rizky, Endi Kuswoyo, Rohmat Widodo, Sayuda Patria, Eli Syarifah, Aisyah Nurholis, dan Triatin. Deklator kemudian melakukan rapat tertutup dan secara aklamasi memilih Bambang Trimansyah alias Bambang Trim sebagai Ketua Asosiasi PENPRO untuk masa jabatan 4 tahun, yaitu 2016 sampai 2020. Para penulis yang hadir berasal dari 12 provinsi dan 18 kabupaten atau kota di Indonesia. Di antaranya para penulis dari DKI Jakarta, Depok, Tangerang, Banten, Bandung, Cimahi, Jambi, Makassar, Magelang, dan Palembang. Untuk organisasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Dia Rocky. Ya, organisasi selanjutnya yaitu Forum Lingkaran Pena atau disingkat dengan FLIP. Forum Lingkaran Pena atau lebih dikenal dengan singkatan FLIP adalah organisasi pengadaran penulis yang bertujuan memberikan pencerahan melalui tulisan. FLIP didirikan pada tahun 1997. Para pendirinya yaitu Helvi Diana Rosa, Asma Nadia, Maimun Herawati, dan belasan aktivis lainnya. Saat ini FLP telah tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara. Ide pendirian berasal dari diskusi tidak formal para alumni Fakultas Sastra Universitas Indonesia tentang mendesaknya kebutuhan umat akan bacaan yang baik serta banyaknya pemuda yang
memiliki potensi dalam bidang kepenulisan tanpa disalurkan. Pada tanggal 22 Februari 1997, didirikan sebuah forum penulis bernama Forum Lingkaran Pena. Saat itu, Helvitiana Rosa sebagai penggerak utama sekaligus menjadi ketua FLB pertama periode 1997 sampai 2005. FLB memiliki cabang di 32 provinsi dan 12 cabang di luar negeri. Saat ini telah beranggotakan sekitar 13.000 orang di mana hampir 70% anggotanya adalah perempuan. Anggota FLB terdiri mahasiswa, pelajar, dan pekerja Indonesia, baik di dalam negeri maupun luar negeri. FLB adalah organisasi inklusif. Keanggotaannya terbuka bagi siapa saja tanpa memandang ras maupun agama. Mayoritas anggota FLB memang Muslim, namun tingkat pemahaman keislaman mereka tidak seragam. Ada juga non-Muslim yang bergabung. Meski demikian, para anggota FLB memiliki niat yang sama, yaitu membagi seberkas cahaya bagi para pembaca dan menganggap kegiatan menulis adalah bagian dari ibadah. Beragam kegiatan literasi sesuai mutunya dilakukan untuk mewujudkan visi FLB, mulai dari pengadaran, pembinaan anggota di setiap jenjangnya, penerbitan buku, skenario film, aktif mengisi di berbagai koran dan majalah lokal dan nasional, sampai aktivasi kelas-kelas penulisan yang ada dalam proses pembinaan anggota, seperti kelas cerpen, kelas non-fiksi, kelas novel, kelas skenario, kelas fotografi, kelas teater, dan lain-lain. Berbagai penelitian, workshop penulisan, dan seminar literasi juga digarap di berbagai daerah. FLB juga aktif dalam kegiatan yang sifatnya sosial kemanusiaan, seperti pembentukan posko banjir, pembuatan buku, antologi kisah atau antologi kemanusiaan yang seluruh royaltinya disumbangkan untuk kemanusiaan, seperti untuk Palestina, Mesir, tsunami Aceh, tsunami Jepang, dan lainnya, hingga perpustakaan keliling. FLB juga aktif membangun jenjang kemitraan dengan berbagai penerbit dan lembaga instansi dalam menjalankan agenda-agenda literasi di berbagai bidang. Di antaranya, FLB menjalin kerjasama dengan Ditjen Pajak, Kemenhukuman, dan program inovasi. Selanjutnya, komunitas penulis kreatif KPKRS. Nah, itulah. Komunitas penulis kreatif merupakan komunitas yang mewadahi penulis dari semua kalangan, mulai dari jurnalis, penulis cerpen, penulis puisi, hingga novelis. Penulis pemula hingga mahir diwadahi oleh komunitas ini yang memiliki 20 cabang yang tersebar di dalam dan di luar negeri. Memiliki status aktif dan menghasilkan produk novel yang aktif di majalah buruh migran, seperti diungkapkan Diantika. Komunitas penulis kreatif mempunyai 27 cabang di Indonesia. Komunitas penulis kreatif mewadahi penulis pemula sampai mahir. Selanjutnya, Persatuan Penulis Indonesia. Satu Pena. Satu Pena adalah organisasi wadah yang menyatukan penulis dari semua genre kepenulisan di seluruh Indonesia. Tujuan utama Satu Pena adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penulis, peningkatan kapasitas, penguatan profesi, dan melindungi hak atas karya serta kebebasan menulis. Tujuan lain Satu Pena adalah menciptakan ekosistem dunia menulis dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk terlibat menjembatani berbagai keperluan bagi para penulis.
maupun untuk menciptakan kebanggaan negeri. Satu Pena bersepakat bahwa kemajemukan, keragaman, kebinekaan Nusantara harus tetap lestari dan perlu dipublikasi melalui aktivitas menulis. Untuk itu, Satu Pena menjalankan maklumat bahwa menulis bukan sekedar tindakan individu, tetapi juga menjadikan peradaban dunia jauh lebih baik. Next. Yang selanjutnya adalah IKAPI. Memiliki visi menjadikan industri penerbitan buku di Indonesia maupun memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan dapat berkiprah di pasar internasional. Misi ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui upaya penciptaan iklim perbukuan yang kondusif, pengembangan sistem perbukuan yang kompetitif, dan meningkatkan profesionalisme asosiasi serta para anggotanya sehingga perbukuan nasional mampu berperan secara optimal demi mempercepat terbentuknya masyarakat demokratis, terbuka, dan bertanggung jawab. Peran IKAPI meningkatkan kualitas dan kuantitas penerbitan buku, dan juga berjuang untuk kepentingan anggota dan industri penerbitan buku. Next. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih. Setelah presentasi dari kelompok kami, itu hanya beberapa contoh dari organisasi tulisan. Jika ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Oke, terima kasih kelompok 6 atas presentasinya. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 6 terkait organisasi tulisan. Jadi, organisasi-organisasi yang menaungi kepenulisan. Dan yang terkenal itu Lingkar Pena sama IKAPI ya, yang sering didengar di komunitas penulis itu, yang sering didengar itu. Nah, kalau ada teman-temannya yang mau bertanya silakan. Sambil saya ceritain sedikit, di kampus kita itu sebenarnya juga punya komunitas penulis, cuman isinya sejauh ini masih dosen-dosennya saja. Tulisan namanya itu Tinta Ibu. Jadi di IKI Budi Utomo itu juga punya komunitas menulis, organisasi kepenulisan, cuman sejauh ini anggotanya masih dosen, dan itu pun nggak semua. Jadi yang memang tertarik dalam dunia menulis dan sudah punya buku. Tapi di luar buku akademik ya. Jadi di situ yang gabung ada saya, ada Bu Nila, dari berbagai jurusan, dari berbagai program studi. Kalau yang dari matematika saya dan Bu Diah. Nah, kalau yang dari prodi lain ada Bu Nila, ada Bu Nian, ada banyak. Mas Eko itu juga, Mas Eko yang di administrasi kampus A itu juga gabung di Tinta Ibu karena punya karya juga. Nah, terus kalau yang IKAPI tadi itu, IKAPI itu ini Ikatan Penerbit Indonesia. Jadi misalkan nanti Anda menerbitkan buku, pastikan cari penerbit yang dia anggotanya IKAPI. Nah, memang semua penerbit bisa menerbitkan ISBN. Kalau buku Anda punya ISBN, berarti buku Anda terdaftar di Perpusnas. Nah, di Perpustakaan Nasional Indonesia. Nah, kalau ada beberapa penerbit yang tidak tergabung di IKAPI. Ada juga penerbit yang tergabung di IKAPI. Nah, tentu saja beda dong kalau penerbit yang tergabung dengan IKAPI dan yang tidak tergabung itu tentu saja beda. Dan kalau di dunia akademik, di dosen-dosen itu biasanya wajib yang penerbitnya itu yang anggota IKAPI. Itu nanti
penilaiannya beda. Jadi diterbitkan di mana? Ini anggota IKP atau bukan? Nah, itu nanti penilaiannya beda. Nah, kalau yang kayak cerpen, gabungan cerpen, cerbung, novel. Nah, itu misalkan kita mau nulis yang tidak ber-IKP juga nggak apa-apa. Tapi kalau berkaitan dengan pekerjaan, sebaiknya itu dimasukkan di penerbit yang sudah jadi anggotanya IKP. Gitu. Kalau yang tadi sama yang Lingkar Pena itu juga terkenal itu. Siapa itu? Asma Nadia. Itu novelnya bagus-bagus ceritanya. Oke, silakan yang mau bertanya kepada kelompok 6 terkait organisasi tulisan. Jadi kemarin kelompok 6 ini sempat merevisi makalahnya di saya. Jadi ada misunderstanding, tapi sudah diperbaiki. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan ke temannya? Ini masih share screen ya, kelompok 6. Iya, Bu, saya matikan ya. Mm-mm. Nah, oke, terima kasih. Nah, ini kan jadi kelihatan semuanya. Terus tadi kemarin saya udah baca makalahnya. Kemudian itu yang saya cermati adalah tahun di judul makalahnya. Itu kok masih 2020. Sekarang padahal udah 2021. Tuh, Oh, yang terus itu, Bu, yang apa covernya itu, Bu, ya? Heeh. Biasa itu lupa, Bu. Ya itu pas saya baca itu loh, kok 2020, ini paling buru-buru ini enggak diganti. Terus kalau isi sih udah dari cover itu mungkin yang perlu dicermati itu tahun, kemudian untuk isi sih saya rasa udah cukup. Dan ternyata nggak cuman sejarah aja ya, mata pelajaran sejarah aja yang punya tanggal-tanggal bersejarah. Ternyata di eh, kepenulisan juga ada tanggal-tanggal bersejarah terkait dengan didirikannya organisasi-organisasi tulisan. Nah, tanggal-tanggal ini nggak perlu Anda hafalkan, jadi cukup sekedar Anda tahu aja. Itu. Terus apa lagi ya ini? Udah sih kalau dari isi udah saya rasa udah cukup. Nah, terus misalkan Anda nanti cari penerbit yang IKP, taunya di mana, Bu? Bisa kok nanya ke adminnya. Jadi misalkan Anda mau memasukkan buku, Anda bisa nanya dulu, Mbak ini penerbitnya ini masuk anggota IKP atau enggak? Gitu. Kalau misalnya, oh enggak masuk ke IKP, nah itu Anda boleh oh ya sudah Mbak kalau gitu nggak jadi submit di sini itu nggak apa-apa. Kecuali kalau sudah Anda masukkan baru Anda Mbak nggak jadi loh ya nggak bisa kan udah tulisan Anda udah masuk naskahnya. Gitu. Kalau yang MNC itu di Malang itu anggota IKP. Jadi dosen-dosen itu kalau menerbitkan buku di MNC itu tapi bayar sih kita memang untuk 5 buku itu kurang lebih 1 juta. Menerbitkan 5 eksemplar. Jadi kita mau nyetak buku misalkan saya mau nyetak buku teori himpunan. Nah, itu untuk mencetak 5 eksemplar, 5 biji itu kita bayar 1 juta. Tapi itu udah di dibantu layout, dibantu editing, kemudian dibantu cover. Pokoknya kita tahu beres. Jadi kita cuma nyerahin naskah, kemudian nanti pihak sana yang mengatur layoutnya, kemudian ditunjukkan ke kita apakah sudah fix urutan halamannya, isinya, dan sebagainya. Baru nanti kita dikasih tahu covernya, dikasih pilihan cover mau yang mana. Terus pilihan kertasnya juga ada. Jadi kita tahu beres, cuman ya itu bayar. Tuh. Ada yang mau ditanyakan terkait organisasi tulisan? Tidak ada, Bu. Silakan. Biasanya Dina tuh yang rajin nanya. Sudah jelas, Bu, karena fakta. Karena emang yang disajikan itu yang sudah ada, memang sudah apa ya,
bukan pendapat gitu loh. Jadi memang ada. Nah, terus terkait dengan tugas akhir semester nanti, jangan lupa ya, saya ingatkan lagi, Anda ada tugas untuk menulis cerpen. Apa ya, cerpen apa-apa ya. Pokoknya intinya tulisan Anda terkait sweet memories Anda selama berkuliah di IKI Budi Utomo. Terserah mau diambil bagian yang mana, ketika masih jadi maba atau ketika kuliah daring seperti ini. Nah, pilih satu aja, nggak usah semua. Gitu. Terus ini kan 6 kelompok yang sudah, berarti kan tinggal 7. Nah Juni awal itu kita udah harus selesai. Juni pekan kedua. Kemarin saya cek di Siakat itu Juni awal lah. Karena kalau lewat dari itu nanti mepet sama input nilai. Kan jarak dari istilahnya terakhir perkuliahan dengan input nilai itu biasanya 2 minggu. Nah, kalau lewat dari 2 minggu, nanti kan Siakatnya dikunci, saya nggak bisa masukkan nilai kalau terlambat. Nah, kurang lebih nanti 8 Juni. 8 Juni itu sudah harus selesai. Kalau di di kalender akademiknya IKI Budi Utomo kemarin tuh saya lihat 8 Juni itu sudah pertemuan ke-16. Nah, berarti kan submit nilainya itu paling lambat akhir Juni. Nah, berarti paling lambat itu akhir Juni. Nah, kalau misalnya terlambat, saya terlambat memasukkan nilai, nanti keburu dikunci, nilainya nggak bisa keluar. Ya kalau cuma satu orang, kan satu kelas, kasihan. Gitu. Jadi nanti diusahakan 8 Juni itu sudah selesai semua. Kalau misalkan dihitung-hitung ternyata Bu ada yang ini nggak nutut, ya berarti nanti ada hari di mana satu daring begini ada 2 kelompok. Gitu. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan? Bu, untuk cerpennya berapa halaman, Bu? Oh, untuk cerpennya maksimal 10 halaman. Times New Roman 12 spasi 1,5. Jadi Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5 maksimal. Maksimal itu paling banyak 10 halaman. Gitu. Nah, ini kan ada banyak kan mahasiswanya. Nah, nanti biar diatur. Saya kemarin sudah minta tolong kok ke Mas Eko untuk membantu mencetakkan buku Anda. Nanti kalau cerpennya udah terkumpul. Nah, kalau misalkan sebelum tanggal 8 Juni itu ada yang sudah selesai, cerpennya boleh dikirim ke saya. Terus misalkan nggak usah takut nanti salah Bu nulisnya, nanti sistematikanya keliru, nggak usah khawatir kan ada editornya. Terus juga nanti kan saya baca dulu. Nah, terus kalau misalkan Anda menuliskan percakapan ya, itu percakapan itu nggak boleh dalam baris yang sama. Jadi misalkan Ibu berkata, tolong ambilkan pisau itu. Lalu adik menjawab, nah lalu itu harus di paragraf baru. Meskipun di line itu, di garis itu misalkan masih cukup, tetap Anda nggak boleh nuliskan kalimat itu dalam baris yang sama. Jadi harus di-enter di bawahnya. Gitu cara menulis percakapan kalau untuk di cerpen nanti. Jadi misalkan Anda mau membuat dialog, ada percakapan si A dan si B, itu di enter-enter. Jadi misalkan pagi itu dia bertanya kepadaku, bla 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 bla. Nah, padahal di garis itu sebenarnya masih cukup. Mau Anda tulisi lagi percakapan yang lain lagi, tetap enggak boleh, harus di bawahnya. Lalu aku menjawab, nah itu berarti di garis bawahnya. Gitu kalau percakapan, kalau dialog. Kemudian percakapan itu tidak boleh diakhiri tanda titik.
Jadi misalkan aku merasakan rindu yang sangat dalam, misalkan seperti itu. Nah, itu nggak boleh tanda titik. Jadi tanda koma. Misalkan dia bukan kalimat perintah, bukan kalimat tanya, itu diakhiri dengan koma, baru titik 2 di atas. Nah, kalau kalau kalimat tanya, kalimat perintah, nah itu kan udah jelas tandanya. Tapi kalau sebuah pernyataan itu tidak boleh diakhiri oleh tanda titik. Jadi koma baru titik 2. Nah, kemudian apalagi ya? Jangan lupa nama orang itu huruf besar. Terus apalagi ya? Ya biasanya sih yang keliru-keliru itu di tanda baca kayak gitu. Kalau isi itu kan karena itu cerpen itu nggak ada masalah gitu. Kalau artikel ilmiah, nah itu baru ada gagasan pokok ini. Tapi kalau cerpen itu kan bebas berdasarkan imajinasi Anda. Nah, cuman biasanya kelirunya di tanda baca, di sistematika penulisannya. Jadi terus misalkan hehehe kayak gitu ya. Biasanya kan he titik-titik, he titik-titik, he titik-titik itu nggak boleh juga. Jadi digabung he jadi satu. He koma terus baru tanda titik 2 di atas, tanda petik 2 gitu. Terus apalagi? Udah sih. Terus itu dari tanda baca itu tidak ada spasi. Jadi, ibu mau pergi kemana? Tanda tanya, tanda petik 2, tanya adik kepada ibu, misalkan gitu. Nah, ibu mau pergi kemana? Setelah mana itu langsung tanda tanya. Jadi nggak dispasi dulu, baru tanda tanya. Jadi digandeng. Itu biasanya gitu yang sering saya temukan di buku antologi kayak gitu. Jadi penulisan-penulisan percakapan dialog itu banyak yang kadang kelewat, belum dibetulkan sudah dicetak aja gitu. Tapi ya yang mungkin yang tidak terlalu memperdulikan, artinya ya udahlah pokoknya baca. Cuman kalau yang biasa nulis itu loh harusnya kan tandanya nggak gini. Itu kita nggak cuma sekedar baca, tapi sama mengkritisi tulisannya itu. Begitu. Kalau misalnya yang baca, ya pokoknya sekedar baca sih nggak masalah ya, nggak akan tahu kesalahannya di mana. Cuman kalau yang baca itu kebetulan yang nggak cuman baca tapi juga lihat tulisannya, itu ya dalam hati pasti dirasani, kok gini sih gitu. Cuman nggak apa-apa kan Anda kan masih belajar. Kalau misalnya pengen tahu sistematika penulisan cerpen kayak gitu-gitu, ya baca cerpen. Anda silakan download di Google, di internet kan banyak. Misalkan di Wattpad itu kan juga banyak. Nah, bisa baca di situ. Kalau mau nulis percakapan itu seperti apa. Tuh. Kalau misalkan malu dengan kisahnya, maksudnya, aduh nanti aku malu kalau ketahuan teman-teman, bisa di inisial. Gitu, jadi nggak harus nama asli. Terus bisa juga misalnya bukan cerita Anda sendiri, tapi teman Anda itu punya pengalaman yang lucu lah, pokoknya pengen Anda jadikan cerita juga boleh. Gitu. Pokoknya selama Anda berkuliah di Budi Utomo. Nanti bukunya kalau udah jadi, saya letakkan di perpus kampus. Jadi biar, oh ini loh karyanya anak prodi pendidikan matematika 2018. Gitu. Dan jangan lupa ya diberi nama lengkap, karena nanti kan dicantumkan di cover belakang. Gitu. Kecuali kalau misalnya nanti Anda bergabung di buku antologi yang lain terus mau pakai nama samaran, nama pena boleh. Misalnya mau pakai
Wita cute gitu misalkan boleh, misalkan nanti mau pakai nama pena itu. Cuman kalau untuk tugas ini tolong nama lengkap aja nanti. Gimana? Bu, Ada yang mau mau? tanya, Silakan. kalau misalnya kita kan udah bikin gitu, terus di dalamnya ada kesalahan gitu, ada revisi atau itu aja yang dipakai, Bu? Kalau misalkan hanya kesalahan penulisan itu langsung diedit oleh editornya. Cuman kalau misalkan kelihatan nggak masuk akal ceritanya, runtutan kejadiannya misalkan nggak masuk akal, nah itu baru dikembalikan ke penulisnya. Cuman kalau kurang titik, koma, terus salah ketik itu biasanya dibetulkan sendiri sama editornya. Jadi biar cepat. Kecuali kalau misalkan runtutan adegannya, terus runtutan ceritanya, terus ceritanya kayak bulat, pokoknya terkait dengan isi, itu pasti dikembalikan ke penulisnya. Gitu. Kalau cuma salah-salah penulisan sih enggak. Tuh, makanya dari itu untuk meminimalisir revisi, Anda bisa coba baca-baca di Wattpad, terus banyak kok itu cerpen-cerpen gitu. Bu mau tanya, Mm-mm. 4 halaman bisa nggak? Boleh kan maksimal 10, maksimal itu artinya paling banyak 10. Nah, kenapa kok dibatasi? Karena ada orang banyak, orang berapa ini 28. Nah, padahal kan setiap penerbit juga ada batasnya, batas halamannya. Kalau dicetak terlalu tebel jadi kamus dong, nggak jadi buku antologi. Iya, Bu. Gitu, makanya Soalnya ada aku maksimalnya. punya sudah, Bu. Ah, Aku punya sudah. bukunya kenapa? Itu cerpennya, Bu, sudah. Oh, sudah. Kalau Jadi sudah, nggak cuma apa-apa 4 dikumpul. halaman. Nggak apa-apa dikumpul ke saya. Diberi judul di atas, kemudian oleh siapa, nama lengkap. Nanti saya jadikan folder sendiri. Kalau sudah lengkap, saya serahkan ke Mas Eko. Tuh. Ya. Bisa jadi nanti Mas Eko di akhir semester saya undang ke dalam grup ini untuk memberitahu misalkan apa yang kurang, apa yang harus ditambahkan, gitu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Udah boleh dikumpulkan nggak, Bu? Hmm? Udah boleh dikumpulkan dari sekarang nggak, Bu? Boleh kenapa, Wita? Boleh dikumpulkan nggak, Bu? Oh, boleh. Boleh, kalau yang sudah boleh segera dikumpul. Saya juga pengen baca. Tenang aja. Lo kan nanti kan juga pada akhirnya dibaca teman-temannya juga semua. Gitu, nggak apa-apa. Aduh. Soalnya kata-katanya itu loh, Bu. Nggak apa-apa loh. Apa semakin alami ya, semakin menunjukkan itu karya Anda, bukan plagiasi. Gitu. Kalau bahasanya terlalu syair malah nanti ini kan. Ini benar nih nulis sendiri malah kayak gitu. Apa-apa, harus percaya diri dong sama diri sendiri. Kalau bukan Anda yang percaya sama dirinya sendiri, terus siapa yang mau percaya? Kan harus Cuma percaya 4 halaman, diri. Bu. Nah, itu sudah selesai punyanya Rosalia. Apa-apa. Itu udah sesuai dengan format. Iya, Bu. Sudah sesuai dengan format belum? Format yang gimana maksudnya, Bu? Yang Times New Roman 12? Iya, Bu, udah. Ya udah nanti segera dikirim. Nggak apa-apa. Ini ada berapa sih ini? 20. Kalau di sini sih 28, cuman di Edlink itu jumlah anggotanya seharusnya 31. 31 kalau dijadikan buku antologi udah cukup itu. Udah cukup banget. Malah pas itu ideal. Jadi nggak terlalu sedikit juga nggak terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit malah nggak jadi terbit. Seperti buku antologi anak saya dulu itu udah 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Itu tentang cita-cita. Nah itu sampai sekarang belum terbit karena apa namanya kurang. Untuk dijadikan buku antologi itu jumlah penulisnya kurang. Dan sedangkan yang boleh mengisi di antologi tersebut itu hanya anak SD kelas 4 sampai kelas 6. Nah, otomatis kan ya terbatas jadinya. Nah, maka dari itu kalau 31 orang ini udah cukup.
untuk dijadikan antologi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu apa namanya kalau disamarkan nggak apa-apa pasti ceritanya. Apanya? Nama di ceritanya. Oh, boleh kok, bebas. Boleh pakai nama asli, boleh pakai ini apa disamarkan, misal bukan sebenarnya boleh. Bebas. Toh nanti juga dibaca teman-temannya sendiri. Gitu. Kalau misalnya nanti di Mas Eko nggak bisa penerbitnya, saya mintakan tolong ke Budia. Budia itu juga kenalan penerbitnya banyak. Mulai dari yang gratis sampai yang bayar, mulai dari yang bukan IKP sampai yang IKP itu Budia banyak kenalannya. Gitu. Bisa nanti saya mintakan tolong. Pokoknya jangan khawatir kalau mau menerbitkan antologi itu. Terus bisa juga nanti saya mintakan tolong ke komunitas menulis saya yang saya ikuti di luar kampus itu juga bisa. Gampang kok, banyak relasi untuk menerbitkan buku, tinggal SDM-nya ini selesainya on time apa enggak. Tuh. Ya kalau bisa sih sebelum tanggal 8 itu sudah selesai semua. Jadi nanti sebelum tanggal 8 itu kan saya baca dulu cerpennya sebagai penilaian. Jadi sebelum diterbitkan itu kan saya baca juga terkait pengetahuan Anda dalam menulis, itu saya jadikan nilai dulu. Nah, kemudian baru setelah terkumpul, setelah saya nilai, baru saya serahkan ke penerbitnya. Biasanya butuh waktu 2-3 bulan sih untuk terbit. Kalau nggak banyak revisi ya 2 bulan. Tuh. Makanya kalau bisa sebelum tanggal 8 udah ya nggak apa-apa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau udah, kalau dirasa tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri perkuliahannya karena memang materi hari ini membahas tentang organisasi penulis yang udah apa ya, yang bukan untuk bahan diskusi ya. Jadi itu sekedar menambah pengetahuan Anda gitu. Terus kemudian nanti jangan lupa juga tugas UAS-nya itu menulis cerpen itu tadi. Kalau UTS nggak ada, saya nggak ngadakan UTS untuk mata kuliah ini. Jadi ya dari nilai makalah ini kan dari presentasi, kemudian dari tulisannya itu sendiri juga. Jadi ada 2. Nah itu udah cukup untuk tugas, kemudian UTS, kemudian juga kan dari keaktifan Anda selama daring, ketika Anda bertanya, menjawab, itu kan juga saya catat. Nah terus juga UAS-nya nanti yaitu yang di akhir itu membuat cerpen. Tuh. Tapi mudah-mudahan sih untuk mata kuliah ini nggak ada yang sampai C, insya Allah enggak lah. Ya selama makalahnya dikerjakan, presentasi, kayak kemarin temennya El Yarmi itu kosong loh dia. Meskipun untuk makalahnya mungkin ada ya, tapi untuk presentasi nilainya kosong. Siapa tuh Wilfriedus Garno itu. Karena dia entah kemana. Itu juga nggak ngabarin saya kalau dia ada perlu atau apa. Kalau ini tadi ada yang ngabarin, nggak bisa Zoom. Siapa tuh Denny sama Paulina. Nah kalau kayak gitu kan, saya malah seneng kayak gitu. Saya nggak bisa Zoom karena ada yang HP-nya rusak, ada yang sinyalnya ini. Tuh, mendingan ngomong kan daripada ngilang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kayaknya enggak ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, perkuliahannya saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pagi ini bermanfaat untuk Anda. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.